Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Nah sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Bagaimana dengan keadaan saudara? Apa niat saudara di dalam kehidupan ini? Apalagi menjadi anak-anak Tuhan. Apakah kita memiliki niat yang baik untuk melayani, memiliki niat untuk menyenangkan hati Tuhan, memiliki niat untuk hidup berkenan dengan Tuhan. Saudara, penting sekali niat ya di dalam hidup ini. Jadi untuk pasca M ini saya ambil niat. Niatnya apa saudara? Sebetulnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia memang sudah berniat. Niatnya itu memang untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi saudara, kalau punya niat yang kita di dalam kita ya, seperti punya visi, jadi niatnya itu jadi dalam menjalankan misi, keadaan apa saja dapat diatasi karena memang sudah niatnya ingin menyelamatkan dunia. Jadi Tuhan Yesus mengalami banyak hal ya. Jadi masa anak Tuhan dilecehkan, diejek ya, dikira gila, dikira waktu dia menyembuhkan orang, waktu dia melayani disebut dengan kuasa Baalzebul atau kuasa iblis. Aduh saudara, kalau kita orang biasa saja dicela, dikatain seperti begitu kita bisa marah ya. Tapi karena Tuhan Yesus memang sudah niatnya mau menyelamatkan dunia ini, jadi dia tahu hal-hal yang akan dia alami, tahan. Ya, dia sebagai manusia, waktu jadi manusia sebagai manusia. Jadi ya kalau ada orang yang berkata-kata tidak baik, bisa sakit hati juga, bisa marah juga ya. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak berdosa? Karena kalau marah tidak sampai matahari terbenam. Ya, jadi apa yang dia lakukan ya spontan saat itu dan dengan niat yang baik. Jadi karena niatnya mau menyelamatkan, sampai akhir hidupnya dia dapat menjalani sampai ke kayu salib. Ya, menderita juga tahan. Nah saudara, belakangan setelah Yesus naik ke sorga, banyak pengikutnya, lalu orang-orang itu mulai nyeleweng. Ada seorang yang tukang sihir, tukang itu ya, pada waktu itu dia itu namanya Simon saudara ya, tapi bukan Simon Petrus ini. Dia ini melihat Petrus, melihat murid-murid itu dapat menyembuhkan ya. Oh lihat Filipus, karena Filipus bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan. Setelah dia dipilih jadi diakon, dia itu sampai di Samaria memberitakan Injil. Nah pada waktu itu ada orang yang mengikuti, ingin punya kuasa. Jadi dia minta sama Filipus, oh kasih dong saya kuasa supaya saya bisa ada Roh Kudus ya. Karena pada waktu itu didoakan, orang-orang belum ada Roh Kudus, didoakan supaya mereka menerima Roh Kudus. Wah, si Simon ini kepingin saudara. Jadi dia itu punya niat jahat. Dia pikir nanti dia bisa dapat uang. Ya tujuannya mencari uang, minta kuasa. Jadi pada waktu itu diberitahu demikian ya. Maka Filipus ya memberitahu dia. Dia tadinya kan mau nyogok, dikasih uang. Saya kasih uang kalau kamu bisa kasih saya kuasa. Tetapi ayat 20 dari Kisah Para Rasul pasal 8 mengatakan demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini. Ya, dikatakan itu jahat ya, karena dia mau membeli kuasa Roh Kudus ya. Bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu.
Niatnya itu niat yang tidak baik supaya diampuni. Nah, saudara-saudara, memang kita melayani diberi honor ya. Untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan itu diberi honor ya. Tetapi tujuannya bukan mencari uang. Tujuannya bukan supaya dapat uang, supaya dapat kuasa lalu populer. Memang ada yang begitu saudara ya. Di Amerika pada tahun 90-an itu ada pendeta yang dimasukkan penjara karena dia mengabarkan bahwa ayo kalian kirim uang sama saya, kirim sapu tangannya nanti saya doakan. Nah lalu dia dapatnya ribuan ya, dan dia suruh kasih cek di dalamnya, kasih uang sama sapu tangan. Wah dapatnya uang banyak sekali sampai bisa beli jet pribadi ya, bisa beli kapal jet, bisa apa gitu. Lalu punya selidik, anak buahnya lapor. Oh itu suratnya dibuka aja, nggak cuma dibuka, dilihat ceknya. Tidak ditulis, tidak dibaca surat-surat orang-orang itu minta didoakan apa. Jadi dia ditangkap, ya singkat cerita dia dipenjara dan tersebar beritanya. Wow itu memalukan sekali. Tetapi nah itu niatnya jelek. Jadi di sini katakan niatnya itu mencari uang. Ya tidak boleh, ya. Jadi harusnya dengan hati yang tulus melayani Tuhan. Nah, di sini dikatakan bertobatlah supaya Tuhan mengampuni. Kalau ada di antara saudara yang punya niat jahat seperti itu ya, tujuan pelayanan tapi untuk mendapatkan uang, salah besar. Jadi harus bertobat. Jangan sampai ada yang demikian. Ya, tujuan kita melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, supaya niat yang jahat, orang yang punya niat jahat itu harus bertobat. Tuhan berkati semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, supaya kami mempunyai niat yang baik, niat untuk memuliakan Tuhan, niat untuk meluaskan kerajaan Tuhan, niat untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, semuanya itu dapat menjadi teladan bagi kami, memiliki niat yang luhur untuk mengenalkan orang kepada Tuhan Yesus, jalan keselamatan. Demi nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.